Ketika berbicara tentang dunia investasi keuangan, salah satu tokoh yang paling dikenal di dunia adalah Warren Buffett. Namun di balik nama besar Warren Buffett, ada sosok lain yang jarang disorot yang justru berhasil mencatatkan return investasi yang nilainya jauh lebih tinggi dan konsisten. Dalam waktu 30 tahun, sosok ini berhasil mendapatkan return sekitar 4 juta kali lipat. Jadi ibarat kalau ada uang 1 juta rupiah akan berubah menjadi 4 triliun rupiah. Dan yang lebih menarik lagi, sosok ini bukanlah orang dengan latar belakang keuangan, tapi justru dia adalah seorang mantan profesor matematika. Dan ketika dia merekrut anggota tim pun, dia selalu merekrut orang yang justru tidak berasal dari dunia investasi. Dia merekrut ahli matematika dan ilmuwan seperti dirinya. Ini adalah kisah dari Jim Simons. James Harry Simon atau Jim Simon lahir di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1938. Dia berasal dari keluarga kelas menengah, ayahnya bekerja sebagai seorang manajer di sebuah pabrik sepatu dan sejak muda, Simons dikenal sangat menyukai matematika dan kemampuannya pun unggul di antara teman-temannya. Karena kemampuan ini, Jim Simons dia dapat akselerasi di sekolah. Jadi dia menyelesaikan seluruh kurikulum SMA-nya hanya dalam waktu 3 tahun. Sebagai konteks, di negara bagian Amerika, kebanyakan sekolah SMA itu adalah 4 tahun. Kemudian setelah lulus SMA, dia mendaftar di MIT pada jurusan matematika dan tentu saja dia diterima. Dan berhubung kemampuannya ini sudah jauh melampaui mahasiswa baru lainnya, dia bisa akselerasi dan menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 3 tahun. Dan karena akselerasi ini, dia bisa meraih gelar sarjana S1 Matematika dari MIT pada usia 20 tahun. Kemudian setelah lulus, dia langsung melanjutkan ke jenjang doktoral di UC Berkeley dan berhasil meraih gelar PhD atau doktor di bidang matematika hanya dalam waktu 3 tahun pada usia 23 tahun. Setelah lulus PhD, karir akademis dari Jim Simons ini pun sangat mulus. Jadi dia langsung mengajar sebagai dosen matematika di alma maternya di MIT. Kemudian setelah itu dia juga sempat mengajar di Harvard University. Namun, pada tahun 1964, di masa puncak era Perang Dingin, dia kemudian meninggalkan dunia akademis ini. Jadi dia mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah organisasi riset bernama Institute for Defense Analysis atau IDA. Dan di sana, Jim Simon bekerja sebagai pemecah kode atau codebreaker untuk NSA, National Security Agency, atau ini semacam badan intelijen negaranya Amerika. Di mana di situ Jim Simon menggunakan keahlian matematikanya untuk menganalisis dan memecahkan pesan-pesan terenkripsi dari Uni Soviet. Ketika bekerja sebagai codebreaker ini, karir dari Jim Simons ini meningkat dengan pesat. Akan tetapi, karirnya sebagai codebreaker yang bekerja di bawah NSA ini berakhir pada tahun 1968. Karena di waktu itu, Jim Simons secara terbuka menentang tentang perang Vietnam yang dilakukan Amerika. Atasannya di IDA bilang ke Simons untuk diam dan fokus ke pekerjaannya aja. Tapi Simons menolak dan akhirnya dia pun dipecat. Setelah dipecat, Jim Simon kemudian kembali ke dunia akademis lagi. Dan pada usia 30 tahun, dia ditawari posisi sebagai ketua Departemen Matematika di Stony Brook University. Di sana, dia diberi kebebasan untuk membangun departemen matematikanya sendiri dan berhasil merekrut ahli matematika terbaik untuk bergabung di kampusnya. Selama di sini, Jim Simon juga menghasilkan beberapa karya matematika. Salah satu yang terbaik adalah hasil penelitiannya dengan rekannya, yaitu Chern-Simons Theory. Yang ini adalah penemuan di bidang geometri dan topologi yang sangat penting bagi fisika teoritis. Atas kontribusinya di bidang tersebut, dia kemudian mendapatkan penghargaan Oswald Veblen Prize in Geometry pada tahun 1976, yang ini adalah salah satu penghargaan tertinggi dalam dunia matematika. Jadi sampai sini, Jim Simon ini bisa dibilang udah mencapai semuanya lah ya dalam bidang akademik. Dia udah profesor, dia pun udah punya karya matematika yang sangat signifikan, dapat penghargaan yang sangat tinggi dalam bidang matematika, dan lain sebagainya. Tapi di usia 40 tahun, Jim Simon ini dia mulai merasa bosan dengan dunia akademik. Dan selain itu, dia juga punya dorongan lain dalam dirinya. Jadi ketika masih remaja, dia kan bilang kalau dia itu suka matematika. Tapi oleh dokter keluarganya, dokternya bilang ke dia, singkatnya kayak gini, mending kamu jadi dokter aja, kamu nggak bisa menghasilkan uang dari matematika. Dan kata-kata inilah yang kemudian membuat Jim Simon ingin membuktikan hal yang sebaliknya.
Jadi pada tahun 1978, di usia 40 tahun, Jim Simon mengambil keputusan untuk berhenti dari posisinya sebagai profesor di Stony Brook University. Tentu saja teman-temannya semua pada kaget karena dianggap menyia-nyiakan bakat jeniusnya untuk sekedar mengejar uang aja. Ayahnya sendiri, dia juga berpikir kalau si Jim Simon ini udah gila karena meninggalkan pekerjaan yang udah sangat mapan. Tapi di sini Jim Simon punya visi yang sangat jelas, yaitu dia ingin mencoba untuk memecahkan dunia investasi keuangan dengan matematika. Nah, berbeda dengan kebanyakan investor atau trader yang lebih sering pakai insting, seperti misalnya, oh kalau bisnisnya kayak gini kayaknya bakal naik nih mungkin harganya. Oh kalau tidak dari bentuk grafik candlestick-nya mungkin besok bakal naik harganya dan sejenisnya. Nah, kalau Jim Simon, dia pakai pendekatan yang benar-benar berbeda. Singkatnya, Jim Simon dia melakukan aktivitas jual belinya ini pakai data. Memang banyak juga orang yang sebelum beli saham ataupun kripto atau apapun itu, dia analisis dulu datanya, seperti performa penjualannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu udah bagus, tapi yang dilakukan oleh Jim Simon ini jauh lebih kompleks lagi datanya. Makanya dari analisis data yang lebih baik ini, dia kemudian bisa dapat return investasi yang lebih tinggi. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya data ya teman-teman. Dan ini nggak terbatas hanya pada dunia investasi aja. Tapi dalam hal usaha, data ini juga sangat-sangat penting. Misal kalian punya suatu bisnis nih, maka di sini kalian harus tahu misalnya penjualan di bulan ini ada berapa, stoknya tinggal berapa, perlu beli bahan lagi kapan, yang belum bayar siapa, dan lain sebagainya. Sekilas, ini kayak kelihatan ribet banget ya karena data yang diurus ada banyak, tapi semua ini bakal jadi gampang banget kalau dikerjain pakai Odoo. Jadi Odoo ini adalah sebuah software ERP, Enterprise Resource Planning, atau gampangnya software untuk mengelola operasional bisnis dengan sangat mudah. Di sini ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya sudah saling terintegrasi dan semuanya didukung oleh AI. Yang paling sering dipakai misalnya adalah sales yang bisa dipakai untuk mengelola penjualan ataupun untuk bikin quotation yang profesional. Kemudian ada app invoicing yang ini bisa dipakai untuk bikin dan mengelola invoice dan kemudian juga bisa dipakai untuk memantau status pembayarannya dengan sangat mudah ke depannya. Ada juga app accounting yang menyediakan data keuangan dari perusahaan secara real time dan laporan otomatisnya bisa diakses cukup dalam satu klik saja. Dan semuanya ini saling terintegrasi. Jadi data dari awal mengeluarkan quotation ini bisa langsung dilanjutkan ke invoice dan kemudian akan otomatis tercatat di dashboard accounting. Dan ada banyak lagi app lain seperti inventory, website, dan lain sebagainya yang semuanya ini bisa menghemat waktu. Dan yang lebih memudahkan lagi, di Odoo juga ada fitur AI Agent. Jadi kalian bisa tinggal ketik aja kebutuhan kalian di app apapun itu. Baik itu mulai dari bikin laporan audit, forecast penjualan, cek jumlah stok. Semuanya bisa dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Karena AI Odoo ini dia akan selalu mempelajari database kalian sehingga insight yang diberikan juga akan bisa relevan. Jadi kalian bisa cukup fokus saja ke strategi bisnis dengan data yang disiapkan oleh AI ini. Intinya ini benar-benar mempermudah operasional buat ngurusin bisnis. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman, silahkan klik link di deskripsi untuk cobain gratis. Dan kalian pun bisa ngobrol bareng pakar Odoo untuk konsultasi dulu sesuai dengan kebutuhan kalian. Tahun 1978, Jim Simon mendirikan perusahaan bernama Monemetrics sebagai langkah awalnya untuk terjun ke dunia pasar keuangan. Namun pada awalnya, usahanya ini tidak langsung berhasil. Baru sekitar 4 tahun kemudian, setelah dia mulai menemukan formula dan pendekatan yang tepat, Monemetrics ini kemudian diubah namanya menjadi Renaissance Teknologi. Dan usahanya ini baru mulai sukses. Salah satu dana yang dikelola oleh Renaissance Teknologi adalah Medallion Fund, yang kemudian dikenal sebagai pengelola dana investasi privat salah satu yang paling sukses dalam sejarah dunia. Jadi Renaissance Teknologi ini adalah perusahaan investasi yang 100% berbeda dengan perusahaan investasi lain yang ada di Wall Street. Filosofinya ini benar-benar radikal dan nantinya akan mengubah dunia keuangan selamanya. Salah satu hal yang paling radikal, Jim Simon ini dia tidak mempekerjakan analis keuangan, lulusan MBA atau siapapun yang punya pengalaman investasi di Wall Street. Dia takut kalau dia ngerekrut orang seperti itu, dia sudah terkontaminasi cara berpikirnya dengan cara berpikir tradisional yang penuh bias, intuisi, dan emosi.
Sebaliknya, dia kemudian merekrut tim ilmuwan. Jadi dia mempekerjakan ahli fisika, ahli astronomi, ahli komputer, statistik, dan tentu saja ahli matematika. Beberapa di antaranya adalah mantan rekannya sesama pemecah kode dari NSA. Jadi filosofi yang dipakai oleh Renaissance teknologi ini adalah bahwa pasar saham atau pasar keuangan secara umumnya adalah kumpulan data raksasa yang terlihat acak nilainya. Dan tugas dari mereka hanya satu, yaitu menemukan pola-pola tersembunyi atau sinyal dari data acak tersebut. Detail teknik yang digunakan oleh Renaissance teknologi ini tentu saja tidak pernah dibuka ya teman-teman, karena itu adalah rahasia perusahaan. Tapi prinsip-prinsip umumnya ini udah diketahui oleh umum dan sempat disampaikan sendiri oleh Jim Simon di beberapa kesempatan. Termasuk juga ini dibahas dalam buku The Man Who Solved the Market, How Jim Simon Launched the Quant Revolution. Jadi metode yang mereka gunakan sekarang ini umum disebut dengan istilah quantitative trading atau quant trading, di mana mereka menggunakan analisis data yang sangat-sangat kompleks untuk mendapatkan keputusan jual beli mereka. Prinsip yang dilakukan ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data terkait dengan harga saham atau data-data ekonomi yang sudah umum dipakai oleh orang-orang investasi. Tapi mereka mengumpulkan semua jenis data, semua jenis hal yang bisa diubah menjadi angka. Yang paling utama tentu saja mereka menganalisis semua data keuangannya dulu. Jadi semua data transaksi dari seluruh dunia dianalisis, termasuk nilai harganya, volume transaksinya, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, mereka juga menganalisis data-data yang sekilas terlihat tidak berhubungan. Seperti misalnya, mereka menganalisis data harga gandum dari tahun 1700-an. Kemudian mereka mengumpulkan data historis dari pola cuaca di seluruh dunia. Mereka bahkan juga menganalisis citra satelit dari tempat parkir mal untuk sekedar memprediksi nilai penjualan dari retail. Artinya kalau parkirannya penuh berarti penjualannya cukup bagus di sana. Kemudian mereka pun merekrut para ahli komputer dan ahli bahasa untuk menganalisis jutaan artikel berita dan mengukur nilai sentimen pasar secara matematis. Data pengiriman kapal kargo secara global juga mereka analisis untuk memprediksi bagaimana nilai pertumbuhan ekonomi misalnya. Dan termasuk mereka juga menganalisis data yang terlihat tidak berhubungan seperti data fase bulan. Pokoknya semua hal yang bisa diangkakan mereka menggunakannya untuk analisis. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu pencarian pola. Semua miliaran data yang sudah dikumpulkan ini akan dianalisis secara mendalam dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem komputer yang gampangnya disebut sebagai black box. Sistem ini akan berusaha untuk mencari korelasi atau pola-pola yang sangat kecil. Contohnya misal dari analisis data yang dilakukan ini mereka bisa menemukan kesempatan arbitrage. Jadi misalnya harga suatu komoditas di Amerika itu sedang tinggi, tapi di Jepang harganya masih rendah. Jadi dari kesempatan ini mereka bisa beli di Jepang dan menjualnya di Amerika. Atau contoh yang lainnya, misalnya mereka menemukan ada 2 saham yang memiliki korelasi yang sama. Sebagai contohnya, sekali lagi ini cuma contoh, misalnya saham Coca-Cola dan saham Pepsi ini mereka punya korelasi yang sama. Maka, kalau tiba-tiba karena ada suatu berita misalnya saham Pepsi ini tiba-tiba turun, maka mereka bisa tahu kalau nanti hubungan kedua saham ini akan kembali ke rata-rata lagi. Jadi mereka bisa beli sahamnya Pepsi dan nge-short sahamnya Coca-Cola, dan ketika sahamnya udah kembali normal lagi hubungannya, mereka dapat untung dari nilai selisihnya. Nilai hubungannya ini tidak didapat dari kira-kira ya teman-teman, tapi dihitung secara eksak. Ini sebagai contoh, pertama bisa dihitung dulu nilai rasio hubungan dari saham Coca-Cola dan Pepsi, kemudian dihitung nilai moving average atau nilai rata-rata rasionya dalam 100 hari terakhir. Kemudian dari sini dihitung berapa nilai standar deviasinya, kemudian dihitung nilai Z-score-nya atau seberapa jauh simpangannya ini terjadi. Dan kapan nilai itu kemudian dianggap bisa menyatu atau normal lagi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi selain metode seperti itu, mereka juga mencoba untuk mencari korelasi data yang polanya seringkali ini tidak masuk akal secara logika manusia. Bahkan pada beberapa kasus, Jim Simon sendiri dia tidak peduli terkait dengan kenapa korelasinya itu muncul. Pokoknya kalau korelasinya itu ada, diikutin aja pokoknya. Misalnya, jika data cuaca di Paris secara statistik berkorelasi dengan harga saham di Tokyo, maka mereka tinggal ikut aja. Mereka nggak bertanya kenapa kok bisa
kondisi cuaca di Paris mempengaruhi nilai saham di Tokyo. Pokoknya yang mereka pedulikan hanyalah apakah polanya ini konsisten dan bisa diprediksi. Dan dari sini mereka sebenarnya tidak mencari keuntungan besar, mereka mencari keuntungan kecil dengan probabilitas tinggi. Dalam model mereka, misalnya mereka punya keunggulan 51% aja, itu udah cukup. Tapi penting juga untuk diperhatikan, 99% dari data-data yang mereka kumpulkan tadi dan sudah mereka olah ini mungkin jadi sampah. Dalam artian, ternyata data yang dihasilkan korelasinya ternyata gagal dalam pengujian. Nah, kejeniusan dari Renaissance teknologi ini adalah mereka punya sistem untuk menguji miliaran korelasi data tersebut secara otomatis. Jadi mereka punya keunggulan di situ. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu eksekusi otomatis. Kunci terpentingnya dalam proses transaksi lewat metode kuantitatif trading ini adalah untuk menghilangkan emosi manusia. Pokoknya sistemnya ini tidak boleh diganggu-gugat. Jika modelnya ini bilang jual, ya mereka harus ikut jual. Bahkan jika secara intuisi atau menurut berita, itu terlihat seperti keputusan yang sangat buruk. Lalu apa hasilnya? Hasil yang didapat oleh Renaissance Teknologi melalui Medallion Fund-nya yaitu menjadi hedge fund atau pengelola dana investasi salah satu yang paling sukses dalam sejarah manusia. Pengelolaan dananya ini sangat-sangat sukses, yang saking suksesnya pada tahun 1993 Jim Simon kemudian menutup akses untuk investor luar. Jadi sejak saat itu hanya karyawan internal dan keluarga mereka yang boleh berinvestasi di sana. Oke, sekarang kita bicara tentang angka eksaknya, bagaimana profit mereka. Selama lebih dari 30 tahun, kita ambil datanya dari 1988 sampai 2018, Medallion Fund dilaporkan menghasilkan keuntungan kotor rata-rata 66% per tahun. Dan kemudian setelah mereka memotong biaya manajemen fee dan lain sebagainya, investornya masih mendapatkan keuntungan bersih rata-rata 39% per tahun. Sebagai konteks, investor legendaris Warren Buffett, dia hanya menghasilkan rata-rata sekitar 20% per tahun kenaikannya. Kemudian rata-rata pasar saham S&P 500 hanya sekitar 10-12% per tahun. Bahkan saat terjadi krisis, Medallion Fund ini mereka tetap bisa untung. Jadi ketika dot-com bubble pecah tahun 2000, pasar keuangan dunia itu hancur. Tapi Medallion Fund, mereka tetap bisa untung besar. Saat krisis keuangan global tahun 2008, pasar keuangan dunia juga hancur semuanya. Tapi Medallion Fund dilaporkan mereka masih untung lebih dari 80% di tahun itu. Jadi dari sini Jim Simon yang dulu ketika remaja dia sempat diremehkan karena katanya nggak bisa menghasilkan uang dari matematika, dia telah membuktikan hal yang sebaliknya. Dan dia telah membuktikan bahwa pasar keuangan ternyata bisa dia selesaikan dengan matematika. Nah jadi sampai sini, apakah masih ada yang bilang kalau belajar matematika itu nggak penting? Belajar matematika itu penting ya teman-teman. Matematika itu penting untuk sekedar melatih otak paling minimalnya. Dan misal ada posisi kalian mentok nggak kaya-kaya dan pengen kaya, bisa kalian pakai ilmu matematikanya untuk jadi kuantitatif trader seperti Jim Simons ini. Tapi gampang apa susah sih untuk jadi seorang kuan? Tentu ini tidak mudah ya teman-teman. Kemampuan matematika itu jelas wajib dimiliki dan kemampuan problem solvingnya juga harus sangat kuat. Sebagai contoh, ini adalah pertanyaan interview sederhana untuk posisi kuan di hedge fund dunia. Romeo dan Juliet membuat janji untuk bertemu antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Masing-masing dari mereka akan datang pada waktu random di area rentang waktu itu lalu menunggu selama 15 menit. Kemudian pertanyaannya, berapa peluang mereka akan bisa bertemu? Silakan coba selesaikan pertanyaannya teman-teman secara mandiri, apakah kalian bisa menyelesaikannya ataukah tidak. Dan itu baru contoh simpel dari pertanyaan untuk kuantitatif trader. Kalau kalian bisa ngerjain itu berarti udah tanda bagus. Tapi kalau untuk ini aja kalian masih bingung, mending belajar dulu lagi. Masih jauh untuk kemampuan matematikanya bisa menjadi seorang kuan. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian punya request untuk pembahasan video lainnya, silahkan tulis di kolom komentar dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.